Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemburu kebaikan, semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengulas bagaimana pewaris bumi pertama kali ada di bumi itu sendiri. Seperti biasa, sebelum ke pembahasan, bantu like dan subscribe untuk terus belajar dan berkembang bersama. Pernahkah kamu merenung dari mana sebenarnya asal-usul manusia? Apakah kita hanya sekadar hasil kebetulan biologis dari sel dan gen? Atau ada kisah yang jauh lebih besar yang melampaui batas laboratorium dan logika manusia? Bayangkan bumi miliaran tahun yang lalu. Belum ada kehidupan, belum ada warna hijau pepohonan, belum ada manusia yang berpikir dan berbicara. Hanya hamparan lautan api, gas dan energi yang berputar membentuk gunung-gunung purba dan lautan pekat. Dari ledakan besar, yang oleh para ilmuwan disebut Big Bang, terbentuklah unsur-unsur dasar kehidupan: hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, besi, dan mineral bumi lainnya. Dan kini, unsur-unsur itulah yang mengalir dalam darah kita, membentuk tulang kita, bahkan mengatur detak jantung kita. Sains modern menyebutnya Stardust Origin, manusia berasal dari debu bintang. Sementara Al-Quran, 14 abad lebih awal telah menegaskan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-12. Kedua pandangan ini, yang dahulu dianggap bertentangan, kini justru bersatu dalam harmoni pengetahuan. Bumi yang kita pijak bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga bagian dari diri kita sendiri. Setiap unsur di tubuh manusia pernah menjadi bagian dari bumi, udara, dan air yang diciptakan Allah dengan takaran sempurna. Namun, kisah penciptaan manusia bukan hanya tentang tanah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu ruh. Sebuah tiupan dari Allah yang menjadikan manusia bukan sekadar makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual, makhluk yang mampu berpikir, berasaan, dan mengenal Tuhannya. Inilah kisah penciptaan manusia dalam pandangan Islam, disinari oleh cahaya wahyu dan diperkuat oleh fakta-fakta ilmiah yang menakjubkan. Kisah tentang bagaimana manusia lahir dari tanah, hidup dengan ruh, dan diberi misi suci menjadi khalifah di bumi. Ketika Al-Quran menyebut manusia diciptakan dari tanah, sebagian orang mungkin membayangkannya sebagai metafora. Namun jika kita menelaahnya lebih dalam, sains modern justru memperlihatkan betapa tepatnya kalimat itu. Tubuh manusia terdiri dari lebih 99% unsur yang juga ditemukan di tanah bumi: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, besi, dan mineral bumi lainnya. Bahkan unsur besi dalam darah manusia berasal dari ledakan supernova miliaran tahun yang lalu, peristiwa kosmis besar yang menandai awal pembentukan tata surya. Artinya, manusia secara fisik benar-benar berasal dari unsur bumi dan langit. Dalam Islam disebutkan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Tanah yang lembut, keras, merah, hitam, dan putih. Lalu dibawa ke hadapannya untuk membentuk manusia pertama. Itulah sebabnya, kata para ulama, mengapa warna kulit, sifat, dan karakter manusia begitu beragam. Karena kita berasal dari berbagai jenis tanah yang berbeda. Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha, ayat ke-55. Jika kita memandang dari sisi ilmiah, proses ini selaras dengan konsep biogenesis. Kehidupan muncul dari unsur tak hidup melalui proses kimia dan energi. Unsur bumi berinteraksi dengan air dan panas, membentuk molekul organik pertama. Dan dari situlah kehidupan fisik manusia bermula, sesuai sunatullah yang berlaku di alam semesta. Setelah bahan dasar tanah siap, Allah menciptakan sosok manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Penciptaan Adam adalah peristiwa monumental dalam sejarah semesta. Allah membentuk jasadnya dari tanah,
kemudian memprosesnya menjadi bentuk manusia yang sempurna. Para malaikat melihat bentuk itu, namun belum bernyawa, hingga Allah berfirman, "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Quran Surat Shad, ayat ke-72. Ayat ini menggambarkan dua fase penciptaan manusia. Fase material, penciptaan jasad dari unsur bumi. Fase spiritual, peniupan ruh dari sisi Allah. Menariknya, sains modern membenarkan bahwa tubuh manusia adalah mesin biologis paling kompleks yang pernah ada. Sel otak manusia memiliki sekitar 86 bilion neuron, dan setiap neuron dapat membentuk ribuan koneksi sinaptik, membentuk jaringan kesadaran luar biasa. Sistem yang bahkan belum bisa ditiru sepenuhnya oleh teknologi AI tercanggih. Namun kesadaran manusia bukan sekadar sinyal listrik di otak. Ada dimensi ruh yang tak bisa dijelaskan oleh biologi murni. Itulah yang membuat manusia bisa merasakan cinta, iman, takut, rindu, dan harap. Sesuatu yang hanya muncul ketika Allah berfirman, "Kutiupkan ke dalamnya ruhku." Apa sebenarnya makna ruh dalam Islam? Ruh bukanlah udara atau energi fisik yang bisa diukur dengan alat. Ia adalah bagian dari alam gaib. Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surat Al-Isra, ayat ke-85. Namun dalam sains modern, ada fenomena yang selaras dengan konsep ruh, yaitu kesadaran atau consciousness. Kesadaran manusia, kemampuan untuk mengetahui bahwa kita ada, untuk berpikir tentang masa lalu dan masa depan, tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh neuron atau kimia otak. Para ilmuwan menyebutnya the hard problem of consciousness, masalah tersulit dalam sains. Bagi seorang mukmin, ruh adalah kunci kehidupan. Ketika ruh masuk dalam jasad, manusia hidup. Ketika ruh dicabut, manusia mati. Dan selama hidup, manusia membawa fitrah ilahiyah, kecenderungan untuk mencari makna, untuk mengenal Tuhannya. Inilah yang menjadikan manusia berbeda dari hewan, bukan hanya karena otaknya lebih besar, tetapi karena ada dimensi spiritual yang menuntun akalnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ruh adalah rahasia kehidupan yang dengannya manusia mengenal Tuhannya, membedakan baik dan buruk, serta memiliki kehendak dan cinta. Jadi, peniupan ruh bukan sekadar pemberian hidup, melainkan juga pemberian akal dan hati, dua instrumen untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Setelah Adam diciptakan, Allah berkehendak menciptakan pendamping baginya, Hawa alaihassalam. Menurut sebagian riwayat, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang melambangkan kelembutan dan kedekatan. Namun makna terdalamnya bukan sekadar biologis, melainkan simbol kesatuan dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa, ayat ke-1. Dalam pandangan sains, ini menggambarkan awal populasi manusia pertama. DNA manusia modern menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, mitokondrial Eve dan Y kromosomal Adam, dua individu yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Ketika Adam dan Hawa tinggal di surga, mereka diuji. Larangan Allah untuk mendekati satu pohon adalah simbol ujian kehendak bebas. Namun setelah melanggar, keduanya diturunkan ke bumi, bukan sebagai hukuman mutlak, tapi sebagai awal misi besar manusia menjadi khalifah di bumi. Banyak orang bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia di bumi, padahal sebelumnya sudah ada malaikat yang selalu taat dan jin yang sudah lebih dulu menghuni dunia? Jawabannya terletak pada ayat monumental. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-30. Kata khalifah berarti penerus, pemimpin, penjaga keseimbangan. Manusia diberi akal dan kehendak bebas, bukan untuk menandingi Allah, tapi untuk mengelola bumi sesuai hukumnya. Manusia bukan sekadar makhluk yang hidup di bumi, tapi penanggung jawab moral bagi bumi itu sendiri.
Sains modern memperlihatkan bahwa bumi diciptakan dengan keseimbangan luar biasa. Rotasi, gravitasi, atmosfer, dan ekosistem yang sempurna untuk kehidupan. Dan manusia memiliki peran unik untuk menjaga keseimbangan itu. Ketika manusia serakah dan merusak alam, maka bencana ekologis muncul, seolah bumi menegur ciptaan yang lalai terhadap amanahnya. Selain sebagai khalifah, manusia juga diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat, ayat ke-56. Ibadah di sini bukan hanya sholat dan puasa, tetapi seluruh bentuk ketaatan, ilmu, dan amal yang menegakkan kebenaran di bumi. Setiap riset ilmiah yang membawa manfaat, setiap upaya menjaga lingkungan, setiap kasih sayang yang kita tebarkan, semuanya bagian dari ibadah.